dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13. Mari kita melihat Ibrani 13 mulai dari ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan, dalam ayat ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan tegas Tuhan katakan ayat ini bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah tidak pernah tidak terjadi. Firman Allah selalu digenapi oleh Allah. Firman Allah selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Bahwa di sini dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Penolong satu-satunya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai setiap manusia yang ada di muka bumi ini, penolong satu-satunya adalah Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah berubah, baik dulu, kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-8 kita membaca, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, inilah bukti daripada kebenaran firman Allah. Penolong kita sebagai orang percaya adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Amin. Haleluya, ya. Penolong kita tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah dengan segala keberadaannya, ya. Ekonomi, porak-poranda pada hari-hari ini semua kena imbas daripada COVID-19. Semua kena imbas, tidak terkecuali siapapun dia. Semua berubah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba terjadi, menggemparkan seluruh bumi ini. Ya. Ya, hanya kita yang ada di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi semua orang merasakan ini. Tetapi disinilah ayat ini ditegaskan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kita itu tetap sama. Baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau ayat ini sudah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah, dia tetap sama, maka ayat 6, dia adalah Tuhan penolong kita. Penolong kita, Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Kondisi apapun sekali lagi saat ini boleh terjadi, tapi pertolongan kita daripada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Ya, pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang akan jaga selalu kita, Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang selalu akan memberi kemenangan kepada kita. Kalau kita mengaminkan, kita percaya bahwa kuasanya, ya, kuasanya, kebangkitannya tidak pernah berubah bagi kita semua. Puji Tuhan, kita melihat satu ayat lagi yang ada di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, Mazmur 23. Inilah Allah yang tidak pernah berubah ini, yang dia lakukan, yang Allah lakukan bagi kita semua. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang pertama. Allah kita yang tidak pernah berubah, yang menjadi penolong kita, yang tidak pernah berubah itu, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang mengembalakan kita setiap hari, yang menolong kita setiap hari, yang mengawasi kehidupan kita setiap hari. Adalah Allah yang tidak pernah berubah ini. Puji Tuhan. Dikatakan kalau Allah tidak pernah berubah, takkan kekurangan aku. Ini jaminan daripada Allah. Kondisi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita pasti dipelihara oleh Tuhan.
pasti dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan tidak kurang cara untuk menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam ayat ini sungguh luar biasa ayat ini ya, dikatakan Tuhan membaringkan kita. Berbaring artinya kita bisa bersantai, kita bisa tenang di sana, di mana Tuhan membaringkan kita di padang rumput hijau, di tempat yang nyaman ya, di tempat yang nyaman Tuhan baringkan kita. Tuhan tempatkan kita di tempat yang nyaman. Saat ini mungkin ya di lingkungan kita kondisinya seperti ini, tetapi kita percaya hati kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, sehingga kita ada rasa nyaman. Amin. Haleluya. Ya, kita nggak tinggal di istana yang mewah sekalipun, Bapak Ibu Saudara. Kita tinggal di rumah masing-masing ya. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kenyamanan. Karena apa? Tuhan membaringkan kita di rumput hijau. Haleluya. Dan membimbing kita ke air yang tenang. Ya, air yang tenang yaitu kebenaran firman Allah. Air yang tenang juga berbicara dari Roh Kudus. Rumput yang hijau berbicara juga dari kebenaran firman Allah. Jadi selama kita ada di dalam firman dan rohnya, maka hati kita menjadi tenang. Amin ya. Haleluya. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Ia menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita setiap waktu disegarkan oleh Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita membaca firman Allah, beribadah kepada Tuhan. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah Tuhan memperbaharui kita. Tuhan menyegarkan kita kembali, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita, karena kita segar ya, disegarkan. Haleluya. Tuhan tidak biarkan kita kering, tapi Tuhan menyegarkan kita. Artinya Tuhan selalu memberikan sukacita kepada kita ya. Sukacita apapun keadaannya. Puji Tuhan, Tuhan tetap menyegarkan jiwa kita. Jiwa kita ini ya, jiwa kita disegarkan, menuntun kita di jalan yang benar. Haleluya. Jadi banyak hal yang terjadi, banyak jalan sekarang ini orang seringkali mungkin ya sudah menghalalkan segala sesuatu, tetapi Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Haleluya. Tuhan memberikan kepada kita mana sih yang harus kita lakukan ya, kita lakukan yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ini. Tuhan tunjukkan jalannya. Puji Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan itu nyata bagi kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini sepertinya kita berjalan di lembah kekelaman. Segala sesuatu terbatas. Segala sesuatu kita tidak dapat beraktivitas dengan segala kemerdekaan seperti pada waktu-waktu yang lalu. Karena keberadaan COVID-19 ini, semua dibatasi. Kita harus pakai masker ya, harus pakai masker kalau kita keluar rumah. Kita tidak dapat bersentuhan satu dengan yang lain ya. Kita juga tidak dapat pergi semau kita, kemana-mana tidak bisa. Sepertinya lembah kekelaman ya. Banyak kota-kota, negara-negara menjadi sepi seperti kota mati, seperti kelam, seperti duka cita ya. Keadaan membuat dunia ini seperti duka cita pada hari-hari ini, kelam sepertinya. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab apa Bapak Ibu Saudara ayat ini? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada Tuhan, tongkat Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang memberikan penghiburan buat kita, sehingga kita tidak perlu takut. Ayat pokok kita tadi bahwa Tuhan sebagai penolong kita yang tidak pernah berubah.
Kalau dia menolong kita dengan tidak pernah berubah, gadanya dan tongkatnya itu firman dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada kita. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Bapak Ibu Saudara ya, saya yakin kita boleh tetap kuat di dalam Dia, karena kuat kuasanya, karena gada Tuhan, karena penghiburan daripada Tuhan membuat kita tetap kuat di dalam Dia, karena kita punya pertolongan yang tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan bagiku hidangan. Ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Virus COVID, ya ini COVID-19 ini, mungkin ini ya bagaikan lawan kita, yang kita harus perangi. Hari-hari ini kita perangi dengan hal-hal yang kita sudah diarahkan, apa yang harus kita lakukan. Kita perangi supaya apa? COVID ini kita bisa kalahkan dia. Dan ayat ini mengatakan Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Amin. Tuhan akan tetap cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makan minum kita, pakaian kita, keperluan kita Tuhan sediakan. Kita imani ayat ini. Kita imani firman ini. Mungkin pendapatan daripada Bapak Ibu Saudara sekarang ini banyak sekali yang sudah berkurang. Bahkan ada barangkali yang sama sekali sudah hilang karena keadaan perekonomian yang porak-poranda ini. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang menyediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memelihara kita. Tuhan tidak pernah kurang cara menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan tahu itu sebabnya ayat ini datang kepada kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Di hadapan penyakit yang sekarang ini sedang begitu gencar berupaya menyerang manusia. Tetapi Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kepala kita diurapi dengan minyak yang daripada Allah. Minyak, yaitu Roh Kudus. Kepala kita, di kepala kita tahu ada pikiran. Ya, di hati ada perasaan, jiwa kita tadi. Kepala kita diurapi oleh minyak, yaitu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu menguasai pikiran kita, menguasai kehidupan kita, sehingga apa? Ada damai sejahtera, karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong, penghibur yang menguatkan kita. Itu Tuhan urapi di atas kepala kita, supaya pikiran kita tetap teguh di dalam Tuhan, supaya pikiran kita tetap fokus kepada Allah yang memberikan firman, yang menjamin kita melalui kebenaran firman Allah. Haleluya. Syukur kepada Tuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena minyak urapan itu Tuhan berikan di atas kepala kita. Haleluya. Dan Tuhan buat piala kita penuh melimpah. Haleluya. Sukacita kita Tuhan buat melimpah. Itu sebabnya jangan sampai keadaan ini membuat kita kehilangan sukacita. Tetap andalkan firman-Nya. Tetap biarlah minyak itu mengurapi kepala kita, supaya piala kita, sukacita kita, hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kebajikan, kebajikan itu kemurahan melimpah dalam hidup kita dan mengikuti sepanjang umur hidup kita. Kita disertai dengan kebajikan Allah, dengan kebaikan Allah, dengan kemurahan Allah. Itu Tuhan sertakan bagi kita. Bukan kita yang mencari, Bapak Ibu Saudara. Kalau ayat ini katakan itu mengikuti seumur hidup kita, Tuhan berikan itu kepada kita.
sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita sangat bersyukur kita punya Allah sebagai penolong kita yang tidak pernah berubah. Yang setiap waktu, setiap hari, seumur hidup kita, Dia berikan kebajikan dan kemurahannya di sepanjang umur hidup kita mengikuti kita. Kemana kita pergi, kebajikan dan kemurahan Allah itu ada dalam hidup kita karena mengikuti terus. Sebab Tuhan sebagai penolong kita yang tidak pernah berubah itu memberikan ini kepada kita. Puji Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Sekalipun keadaan dunia seperti ini, saya percaya tidak membuat kita sebagai anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Tetapi justru semakin kita erat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita tidak meninggalkan rumah Tuhan. Artinya dalam kehidupan kita selalu ada mesbah. Ya, ada mesbah, ada pujian kepada Allah, ada ucapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah rumah Roh Kudus, rumah Allah, bait suci. Kita ini baitnya Allah, dan biarlah Allah tinggal dalam hidup kita. Kita ada di dalamnya bersama-sama dengan Allah, sehingga pertolongan Tuhan yang tidak pernah berubah menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini, kesempatan ini menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang tidak pernah berubah, pertolongannya tidak pernah berubah bagi kita. Puji Tuhan.